Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar membaca Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5. Maka dari itu, silahkan siapkan Al-Quran atau juz amma kalian ya. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, boleh menyimak menggunakan juz amma yang ada tulisan latinnya. Baik, kita mulai materinya ya. Sebelumnya, Bu Tifal akan membacakan Quran Surah Al-Qadr ayat 1-5 secara lengkap. Nah, di sini kalian silahkan menyimak dengan menggunakan Al-Quran atau juz amma kalian masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, itu tadi bacaan Quran Surah Al-Qadr secara lengkap. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu bagian ya. Mulai dari ta'awud, basmalah, ayat 1 sampai ayat 5 secara pelan-pelan. Dan setelah Bu Tifal membacakan, silahkan kalian bisa menirukan apa yang Bu Tifal baca. Tapi sebelum itu, Bu Tifal jadi teringat ketika pembelajaran di sekolah, pada saat Bu Tifal meminta kalian membaca ta'awud dan basmalah, masih ada yang membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada kan yang membaca seperti itu? Oke, tidak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara melafalkan bacaan Quran dengan baik insya Allah. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya ketika kita melafalkan bacaan Al-Quran, alangkah baiknya menggunakan suara yang jelas. Jadi ketika membaca ta'awud pun harus jelas gitu. Jangan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan kurang greget, kurang jelas gitu. Harusnya a'udzubillah, harus jelas apa yang terucap dari mulut kita itu harus terdengar jelas. Nah, di sini Bu Tifal akan menyampaikan rumus vokal ya namanya rumus vokal. Apa itu rumus vokal? Coba perhatikan. Rumus vokal 3M. Mangap, meringis, mencucu. Yuk, coba ditirukan ya. Rumus vokal 3M. Mangap, meringis, mencucu. Lalu, untuk apa rumus vokal ini kita pelajari? Nah, jadi begini. Dalam huruf alfabet atau A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu kan ada 5 huruf vokal yang berbunyi A, I, U, E, dan O. Nah, di dalam bacaan Al-Quran pun ada bunyi vokalnya, yaitu bunyi vokal A, I, dan U. Tidak ada E dan O ya. Nah, kapan bunyi A, I, dan U itu keluar? Bunyi A keluar ketika huruf hijaiyah itu diberi tanda harokat fathah yang di atas. Nah, lalu bunyi I keluar ketika salah satu huruf hijaiyah itu diberi harokat kasrah, dan bunyi U keluar ketika huruf hijaiyah itu diberi harokat dhammah. Nah, ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah,
yang nantinya akan berbunyi A, itu bibir kita harus mangap ya supaya jelas gitu ya. Coba mangap, A. Bukan hanya apalagi A, tidak jelas A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kurang jelas bibirnya. Harusnya ketika membaca itu bunyi A ya harus a'udzu. Nah, setelah itu bunyi I. Ketika huruf hijaiyah diberi harokat kasroh, jadi bunyinya I. I itu seperti orang tersenyum atau meringis. I. Jangan cuma I. Itu nggak jelas, nanti apa? Huruf yang keluar, apa bunyi yang keluar itu apa? Harus I, meringis ya. I, coba senyum semuanya. I. Oke, bagus. Lalu bunyi bunyi vokal U. Itu keluar ketika salah satu huruf hijaiyah diberi harokat dhammah. Harokat dhammah itu yang ada di atas huruf hijaiyah yang bentuknya seperti wawu tapi kecil. Nah, itu bunyinya U. Nah, ketika melafalkan vokal U itu setidaknya harus mencucu supaya jelas, jangan hanya bibirnya biasa tapi bunyinya itu beda nanti pengucapannya, jadi harus mencucu. Coba mencucu semuanya. A, I, A mangap, I meringis, mencucu. Coba A, I, sudah bisa ya? Oke, Bu Tifal ulangi. Rumus vokal 3M. Mangap, meringis, mencucu. A, I, Oke, sip, bagus. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita langsung pada latihan. Bu Tifal akan mencontohkan satu kali, nanti silahkan kalian menirukan. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Oke, untuk bacaan bismillah ini tidak ada yang sulit ya. Insya Allah semuanya sudah bisa, hanya saja pelafalannya harus jelas. Yang tadinya Bismillahirrahmanirrahim, yang him, itu silahkan diganti dengan him. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, bukan him gitu ya. Oke, diingat. Bismillahirrahmanirrahim, him gitu. Masuk pada ayat pertama, coba disimak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika mengucapkan qadr, itu ro-nya tetap harus terdengar suaranya. Jangan hanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya hilang. Jangan. Jadi ro-nya harus tetap terdengar suaranya. Coba diperhatikan baik-baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Paham ya? Oh ya, pada saat membaca inna itu ditahan juga. Inna, jadi ditahan lalu panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bisa ya? Coba diikuti. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silahkan. Ayat 2-nya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama ya, qadr. Tetap terdengar. Yuk, silahkan diikuti. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Silahkan. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sama dengan qadr. Tapi di sini syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Simak baik-baik ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Coba diikuti ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Silahkan.
Lanjut ayat 4, karena mungkin ini sedikit panjang, jadi Bu Tifal akan bagi dua. Bagian pertama, tolong diperhatikan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ulangi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Mudah ya, silahkan diikuti. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Silahkan. Oke, sekarang bagian yang keduanya. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr, sama ya. Amr. Jadi ro-nya jangan hilang. Ulangi. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sekali lagi. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Silahkan. Oke, ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika ada mata, itu harus qalqalah. Coba, mata. Jangan hanya matla'il fajr, tapi matla'il fajr. Ulangi ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr, ro-nya tetap terlihat. Oh ya, ketika membaca salamun hiya hatta, jadi yang pertama itu huruf H, yang kedua huruf H. Bedakan. Salamun hiya hatta, beda ya. Hiya hatta, bukan hiya hatta atau hiya hatta, salah. Tapi salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silahkan diikuti. Oke, baik anak-anak sekalian, itu tadi pelajaran kita hari ini, yaitu membaca Quran Surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Tifal harap nanti setelah ini kalian juga akan tetap mengulang-ulang bacaan Surah Al-Qadr ini ya, supaya nanti tanpa sengaja kalian juga lama-lama akan menghafal Surah Al-Qadr ini dengan sendirinya, seperti itu. Itu dulu yang dapat Bu Tifal sampaikan di sesi ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.